Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di live streaming Gibeon Church. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwa hari ini akan ada sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, Anda bisa mulai mempersiapkan roti dan anggur Anda. Dan bagi Anda yang menyiapkan sendiri di rumah Anda bisa mulai menyiapkan alternatif roti dan anggur perjamuan kudus. Walaupun kita mengikuti ibadah secara online, saya berdoa dan berharap kita bisa tetap menangkap esensi ibadah yang kita lakukan dan aktif terlibat di dalam ibadah online ini. Sehingga kita bukan sekedar menonton sebuah tayangan ibadah, tapi kita bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayat pembuka pada hari ini adalah dari Mazmur 25 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Hari ini mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Kita mau merayakan kasih karunia-Nya yang cukup bagi kita, pengorbanan yang cukup bagi kita semua, menghapuskan semua dosa kita. Amin. Is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Mari angkat suara kita. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Remember, so remember your people, remember
is enough for me. Nyanyikan sekali lagi. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Minggu ini kita memasuki pertanyaan Katekismus Reformasi minggu yang ke-37. Saya akan membacakan pertanyaan untuk Anda, dan Anda bersama-sama dengan saya merespon jawaban katekismus ini. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Dan kita akan membaca dari Efesus 6 ayat 17 dan 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan memberi kita Roh Kudus, Kristus telah memberikan semua yang kita butuhkan. Roh Kudus memenuhi hidup kita dan mengarahkan kita kepada Kristus yang hidup. Kehidupan rohani kita dimulai ketika Roh Kudus memperbarui kita, memberikan kita hidup yang baru. Ketika Dia mengubah hati kita yang sekeras batu menjadi hati yang lembut. Dia membuat kebenaran Allah nyata bagi kita, dan kita dengan bebas dapat menerima Kristus yang diberitakan dalam Injil. Ini mengingatkan kita bahwa kita menjadi orang Kristen bukanlah tentang menjadi orang yang lebih baik, tetapi tentang menjadi manusia baru, oleh karena kasih karunia Allah semata melalui iman saja. Allah Bapa yang telah mengadopsi kita menjadi anaknya dan memberikan kita rohnya, dan Roh Kudus itu hidup dalam kita dan memenuhi kita, memimpin kita sebagai konselor yang menolong kita, menginsafkan kita akan dosa, menguatkan kita dalam Kristus, menghibur kita dalam kesusahan yang kita hadapi, membantu kita berdoa, bahkan berdoa untuk kita ketika kita terlalu lemah untuk berdoa sendiri. Dan lebih dari itu, Roh Kudus membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sudah disiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Roh Kudus memberi kita kehidupan, juga memenuhi hidup kita, dan mengarahkan kita kepada Kristus yang hidup. Saat ini, marilah kita merenungkan kebaikan dari Allah Bapa yang telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam kita, sehingga memampukan kita untuk menjalani perjalanan iman kita masing-masing yang sedang kita jalani sekarang. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk hidup, untuk tinggal dalam hati kami. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah yang kami ambil dan kami jalani.
Dan biarlah kami selalu melihat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mempercayai kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita angkat suara kita sembah Dia, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkaulah sumber damai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkau bersamaku. Amin. Ku telah terima kuasa-Mu, hidupku bagimu.
buka hati untuk jamahanmu, berserah padamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Benar Tuhan, saat Roh Kudus-Mu tercurah dan tinggal dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami, itu adalah anugerah Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap langkah kami Tuhan, menuntun setiap jalan kami Tuhan. We thank you Lord, we thank you Lord. Bapa, biarlah hikmat-Mu selalu turun atas kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan untuk memandang kepada karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surgamu. Dan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerah-Mu membawaku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, ikat hatiku yang sesat dengan rahmat yang henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. All else, I adore Your name. Above all else, to my heart to sing Your praise. Above all else, I adore Your name. Above
your praise. Mari angkat suara kita. Kegelapan kau datang selamatkanku. Thank you Lord. Ku terikat dalam dosa, kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku kau miliki. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Sungguh kami terkagum Tuhan, saat kami mengatakan anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu itu menetap Tuhan dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu itu tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan di tengah kelemahan kami Tuhan. Di tengah segala kekhawatiran yang kami miliki Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada karya salib-Mu yang telah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi terang Tuhan, yang bisa menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Gibeon yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita telah menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Mengucap syukur juga buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau di saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk bisa memberikan sedikit dari berkat finansial yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami memberi ini bukan untuk diberkati Tuhan, tapi kami memberi karena Engkau telah memberkati kami dan Engkau terus memelihara dan menyayangi kami Tuhan. Kiranya dengan apa yang kami berikan Tuhan, ini bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di kota Surabaya dan juga di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, terima kasih telah tune in di online service Gibeon Church, and this is Gibeon Weekly News. Untuk Anda, para peserta kelas Anda Pasti Selamat, jangan lewatkan kelas APS di materi ketiga dengan judul Sekali Selamat, Tetap Selamat.
Minggu depan registrasi dibuka mulai pukul 12.30 melalui Zoom. Banyak orang mempertanyakan tentang kehidupan setelah kematian. Apakah kita masih bisa mempercayai kehidupan setelah kematian? Temukan jawabannya di webinar Apologi 3 dengan judul Kehidupan Setelah Kematian, yang akan diadakan kurang 1 hari lagi, yaitu pada hari Selasa dan Rabu tanggal 15 sampai 16 September 2020 melalui Zoom webinar bersama Evangelis Samuel Sugiarto. Kontribusi peserta sebesar 30.000 untuk 2 hari, dan untuk Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda melalui link yang ada di description box. Hello Google, golongan orang single atau Anda yang sudah memiliki pasangan wajib banget untuk pantengin YouTube Next Gen setiap Sabtu pukul 6 sore. Karena ada apa? Ya betul banget, Relationship. Yang Sabtu ini akan membahas tentang tambalan cinta. Setelah sambat, terbitlah tambalan. Gimana sih menambal hati dengan cara gospel centered? Penasaran? Atau mungkin Anda yang melewatkan seminar ini, kunjungi YouTube Gibeon Next Gen untuk menontonnya. Don't miss it. Aku nggak membutuhkan seorang laki-laki gitu yang memprotek aku. Aku bisa mandiri sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain. Ada orang yang nggak sadar dia itu sedang memegang paham feminisme, tapi dia nggak tahu feminisme itu apa. Saya pernah juga mengalami yang tadi dibilang anoreksia karena saya dulu pernah dibandingkan dengan orang lain oleh keluarga saya dan lain sebagainya gitulah. Kadang-kadang kita kalau ada problemnya mesti nggak terlalu gede, tapi karena kita ini terlalu gini, terus ada yang Nah, saya pernah tuh in a failed relationship before gitu ya. Kenapa aku harus menjalin sebuah hubungan rumah tangga? Kalau itu semuanya sepertinya menakutkan, ya lebih baik aku ngumpul kebo aja. Bisa main musik apa enggak, orang yang ganteng apa enggak, kulitnya warna apa. Itu menurut saya itu bisa dinegosiable lah. Setelah khotbah akan ada perjamuan kudus, pastikan Anda sudah menyiapkannya. Sekian info yang dapat kami bagikan. Happy Sunday, selamat mendengarkan khotbah. Shalom saudara semua, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Setiap minggu kedua dalam setiap bulan kita akan mengambil perjamuan kudus dan pada saat yang sama kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita membacakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera saudara semua. Saya senang sekali saudara semua masih setia untuk in tune dalam ibadah online live streaming Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali join us, welcome. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Apapun keadaan saudara, ketidaksempurnaan saudara tidak mengintimidasi Tuhan. Bahkan Tuhan yang sempurna itu berinisiatif untuk menyelamatkan saudara yang tidak sempurna. Dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya. Bahkan Dia mau tinggal di dalam kita. Supaya oleh Roh Kudus-Nya kita terus disempurnakan. Oleh anugerahnya kita terus disempurnakan untuk semakin serupa di dalam Kristus. Bukankah ini merupakan kabar baik? Nah saudara, kita ada di tengah-tengah khotbah berseri yang berjudul Exodus. Saya berdoa supaya saudara tidak jenuh dalam ibadah online ini. Minggu ini genap hampir 6 bulan saudara kita sudah melakukan ibadah online. Saya tahu beberapa dari saudara ingin sekali untuk bisa onsite, untuk kembali beribadah di gereja. Tetapi kita sama-sama bersabar, kita menunggu situasi dan kondisi karena gereja pun juga tidak mau gegabah.
Dan kita memikirkan keselamatan saudara dan juga memastikan bahwa saudara semua tetap ada dalam kesehatan, tetap ada di dalam suatu semangat. Meskipun Anda tidak bisa bertatap muka, tetapi Roh Kudus, Roh Kristus yang bersama-sama dengan kita semua terus menguatkan kita semua di dalam setiap pergumulan kita. Jangan patah semangat, Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga ada satu atau dua pengumuman. Yang pertama adalah saudara make sure saudara ingat bahwa tanggal 16 dan 17 ini kita akan mengadakan kehidupan setelah kematian, webinar apologetika. Jadi ada sebuah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan, apakah ada kehidupan setelah kematian dan itu seperti apa? Dan kalau memang benar-benar agama itu memiliki versi kepercayaan yang berbeda-beda tentang kehidupan setelah kematian, apa alasan kita mempercayai kehidupan setelah kematian versi Kristen? Dan bagaimana nanti keadaannya pada saat kita hidup di dalam consummation, restoration, langit baru, bumi baru bersama dengan Yesus Kristus. Itu seperti apa? Kehidupan setelah kematian menjadi pertanyaan banyak orang. Dan kali ini kita mengadakan seminar apologetika untuk memberi kepastian, memberikan harapan supaya saudara dan saya memiliki iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan di dalam iman saudara terhadap Kristus. Yang kedua, saudara juga kalau saudara belum mendapatkan buku panduan pendamping sermon seri, saudara bisa mendapatkannya melalui Tokopedia kita. Dan juga kalau saudara miss beberapa khotbah-khotbah yang lalu mengenai Exodus yang bagian pertama maupun Exodus bagian kedua, saudara juga bisa cek YouTube channel kami, Gibeon Church Surabaya, atau saudara download app kami di Google Play Store atau iTunes App Store, atau saudara bisa cek di Spotify, di Joox, dan saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Nah, minggu lalu kita sempat membahas Finding Our Way Home. Teks kita mengambil dari Keluaran 25 sampai 27 dan kita membahas bagaimana spesifiknya Tuhan memberikan ilham, inspirasi kepada Musa, instruksi kepada Musa tentang kemah tabernakel Musa. Mengenai tempat kediaman di mana Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Nah, hari ini saya akan meneruskan bagaimana kita bisa masuk ke dalam the presence of God. Bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam presence of God. Dan bagaimana kita nanti masuk ke dalam presence of God. That's why today khotbahnya berjudul The Way into His Presence. Jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan teks kita adalah Keluaran 27 sampai ke 30. Saya tidak akan baca semua, kita akan baca beberapa ayat saja. Yaitu Keluaran 27 ayat 20 sampai 21, Keluaran 28 ayat 1 sampai 5, kemudian Keluaran 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya akan minta saudara Grace untuk membacakannya dan saudara bisa mengikutinya di rumah. Saya persilakan waktu dan tempat untuk Grace membacakannya. Keluaran 27 ayat 20 hingga 21. Haruslah kuperintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Keluaran 28 ayat 1 hingga 5. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Elazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa hasrat terdalam hidup manusia
Bukan keuangan kita, bukan mujizat, bukan makanan, minuman, dan kekayaan. Terbukti di mana? Tuhan sudah memberikan bangsa Israel apa? Perlindungannya. Begitu keluar dari Mesir, tentara Mesir mengejar. Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan juga memberikan tuntunannya melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan provisinya melalui mana. Tuhan memberikan provisinya karena bangsa Israel bosan dengan mana, minta daging, dapat burung puyuh. Bangsa Israel haus, dapat air. Bangsa Israel dikasih oleh Tuhan 10 perintah Allah. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tuhan ingin membawa Taman Eden kembali kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Karena Tuhan tahu yang bangsa Israel butuhkan bukan hanya makanan, minuman, tuntunan, dan penyediaan dan perlindungan. Tetapi Tuhan memberikan hadiratnya. Karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk bersekutu dengan Allah di dalam hadirat Allah, tetapi terpisah karena dosa. Melalui cerita Exodus dalam kitab Keluaran, Tuhan ingin membawa kembali hadiratnya bersama-sama dengan kita. Saya jadi teringat suatu quote dari Augustine the Hippo. You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Tuhan, Engkau menciptakan kami manusia untuk dirimu sendiri. Dan hati kami akan selalu resah, selalu tidak bisa tenang. Sampai kami menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan saja. Saudara bisa lihat bahwa bangsa Israel sudah dapat mana, dapat air, dapat burung puyuh, dapat tiang awan, dapat tiang api, mendapat 10 perintah Allah. Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Saudara, bukankah ini seperti kita, saudara? Yang diributkan oleh bangsa Israel apa? Makanan, minuman, kenyamanan. Ngomongnya apa? Enakan di Mesir ya. Kan enak dulu di Mesir. Kalau bersungur-sungur sama Musa bilangnya apa? Enakan di Mesir. Tetapi saudara lihat, mereka tetap resah. Mereka tetap kosong. Mereka pikir yang mereka butuhkan adalah Mesir. Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah hadirat Tuhan. Kita persis kayak bangsa Israel. Apa yang kita pikirkan? Ada banyak yang nanya begini sama saya. Pak, apa sih hubungannya firman Tuhan dan kitab Keluaran dengan tokoku? Apa hubungannya dengan kebutuhanku makan, minum? Apa hubungannya sih kitab Keluaran dengan cicilanku? Sekarang ini loh aku susah hidupnya. Apa hubungannya? Persis seperti bangsa Israel. Yang mereka pikirkan apa? Makanan, minuman, Mesir. Tetapi Tuhan kasih. Mereka disediakan. Betul gak? Makanan disediakan gak? Disediakan. Tuntunan disediakan gak? Disediakan. Perlindungan disediakan gak? Disediakan. Kalau saudara lihat hidup saudara sendiri. Apakah Tuhan selalu memelihara? Dipelihara. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya? Yes, tepat pada waktunya. Tetapi bukan itu yang kita butuhkan. Seringkali kekristenan hanya berhenti pada hal-hal yang jasmani saja. Tetapi saya ingin menolong kita untuk dapat melihat bahwa kebutuhan saudara itu lebih daripada sekedar provisi pemeliharaan Tuhan secara keuangan. Kebutuhan saudara itu lebih daripada sekedar hanya mendapatkan makanan dan minuman dan hidupmu bahagia dan kamu punya sandang, pangan dan papan. Lebih dari itu. Karena Tuhan ingin bersekutu dengan engkau. Yang engkau butuhkan itu lebih daripada cuman punya keluarga. Yang jomblo kepingin nikah. Yang nikah kepingin anak. Yang sudah punya anak kepingin anak lebih banyak. Yang sudah punya anak banyak bingung untuk membiayai anak-anaknya. Bukan itu yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan adalah hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kalau minggu lalu kita melihat tabernakel itu adalah lambang, bayangan akan perjanjian baru bahwa Kristus adalah tabernakel yang sempurna. Bahwa cerita Alkitab cerita Alkitab itu selalu God with us. Di Taman Eden, God with us. Di tabernakel, God with us. Di dalam Yesus Kristus, God with us. Di dalam hidup saudara dan saya dan gerejanya, Tuhan bersama dengan kita. Itu yang terbesar, itu yang paling luar biasa. Nah, hari ini kita akan berbicara gimana kita menghidupi itu semua. Dan kita akan membahas ada 3 hal yang sangat penting. Kalau kita melihat di sini dari gambar ini, minggu lalu kita sudah sempat melihat gambar ini, saya akan membahas 3 aspek dari gambar ini. Yaitu imam besar dan pakaiannya dan imamnya.
Kemudian saudara melihat ada lampstand, yaitu lampu yang ada di ruang kudus dengan 7 cabangnya yang melambangkan pohon kehidupan. Firman Tuhan tadi sudah dibilang bahwa itu tidak boleh mati. Itu harus terus menyala dan diminyaki oleh imam-imam. Dan kemudian mesbah bakaran ukupan, mesbah pembakaran ukupan, itu adalah incense. Bagaimana itu merupakan doa-doa supaya itu tidak boleh berhenti. Ukupan altar of incense itu harus terus menyala. Nah, kalau saya listkan seperti ini, ada 4 hal yang akan kita bicarakan. Tetapi kalau saudara lihat ada 2 yang warna kuning itu seperti sandwich. Saudara lihat sandwich. Saudara ada bagian depan sama bagian belakang atau atas dan bawah. Yaitu bicara tentang minyak untuk lampu, lampstand. Dan mesbah pembakaran ukupan yaitu altar of incense. Dan kemudian di tengah-tengahnya dibicarakan pakaian imam besar dan pentahbisan imam yaitu Harun dan anak-anaknya. Poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah makna di balik pakaian imam besar dan imam besar itu sendiri. Kemudian yang kedua, penggenapan Injil, the gospel connection. Dan yang ketiga, aplikasi untuk kita, koneksi lampu dan mesbah pembakaran ukupan itu dan aplikasinya dalam hidup kita semua. Nah, yang pertama, saya akan masuk ke dalam yang pertama. Makna di balik pakaian imam besar dan imam besar itu sendiri. Nah, kita tadi sudah baca saudara ya. Sudah dibacakan bersama dengan saudari Grace. Dan kalau saudara lihat betapa detailnya pakaian imam besar yang diinstruksikan kepada Musa untuk dibuat. Dengan harga yang sangat mahal. Dengan bahan-bahan yang sama dengan bahan kemah tabernakel. Semuanya emas murni. Semuanya dari linen-linen yang murni dan mahal. Ada batu-batu permata. Jumlahnya tepat, spesifik, dan rumit. Nah, kalau saya bisa memberikan sedikit deskripsi kepada saudara. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau saudara lihat gambar ini. Kejadian 28 secara detail mendeskripsikan pakaian imam besar. Anda dapat melihat bahwa pakaian imam besar itu ada penutup dadanya, yaitu breastplate, dan penutup dadanya itu dari emas, dan ada kain ungu, benang merah tua, linen halus yang dipintal, ada 4 baris batu permata yang bertatah emas, ada 4 baris, ya, jadi kira-kira setiap baris itu ada 3, jadi total ada 12, masing-masing dengan nama anak-anak Israel. Jadi ada 12 suku Israel yang ditaruh di pelindung dada. Dan di baliknya ada kantong dengan tali pelintir dari emas dan saku yang berisi Urim dan Tumim. Itu adalah batu permata juga. Kita akan membicarakannya nanti. Dan bajunya adalah efod dari benang emas, benang kain ungu, kain biru, kain merah tua dari lenan halus yang dijalin. Kemudian ada 2 penutup bahu seperti tanda pangkat yang ditempelkan pada linen, dan 2 batu oniks yang dilapisi emas, dan di atasnya juga terukir nama dari anak-anak Israel di atas 2 bahu imam besar. Lalu ada jubah, dan semua itu kain biru dengan buah delima dan lonceng emas. Ada loncengnya saudara dijahit di kelimannya di bawah baju efodnya itu. Lalu lapisannya itu kemudian penuh dengan benang-benang emas, dan sorbannya itu ada di kepala imam besar, ada stempel terukir di meterai tersebut, yaitu kudus dan kuduslah Tuhan, holy is the Lord. Lalu ada selempang dan bermacam-macam rantai emas, medali, dan kalau imam besar itu jalan itu ada lonceng emas yang tertempel di ujung jubahnya. Jadi kalau dia jalan bunyinya kelinting gitu saudara ya, bahasa Jawanya ya saudara ya. Nah saudara coba bayangkan, saudara lihat ini ya saudara. Bayangkan kalau saya jadi pendeta harus pakai ini, berat sekali. Untung aja saya ini gak suka pakai jas saudara ya. Jadi kalau saya bisa, saya mendingan kaosan aja gitu saudara ya. Pakaian ini berat sekali, dan ini menunjukkan ada sesuatu yang berat. Kalau kita diberi tanggung jawab sebagai seorang imam besar. Nah, apa simbolnya? Pakaian imam besar ini ada simbolnya saudara. Ada maksudnya, kenapa kok Tuhan membuatnya begitu indah. Tuhan membuatnya begitu kompleks. Dan ada 12 nama orang Israel di sini. Ada 12 nama orang Israel diukirkan di sini. Semua suku-suku Israel direpresentasikan. Dan semuanya itu batu-batu permata dan semuanya dari emas. Saudara,
Yang pertama, pakaian imam adalah simbol dan gambaran dari imam besar yang ideal. Ada yang menarik di sini, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini. Ini ada pentahbisan imam, tapi itu di pasal 29. Penyucian para imam ditulis pasal 29. Di pasal 28-nya justru bicara secara spesifik tentang pakaiannya imam. Coba saudara pikir. Yang penting kan biasanya orangnya, baru pakaiannya. Tetapi di sini ada sesuatu yang menarik. Ini kalau kita baca Alkitab, ini adalah rule of order. Ada aturan tentang urutan. Kenapa kok secara spesifik Tuhan bicara tentang pakaiannya, baru ngomongin imamnya? Kayak seakan-akan gini, ini pakaiannya. Sekarang setelah pakaiannya jelas, pakaiannya sudah didesain, mari kita tahbiskan dan sucikan imamnya. Kenapa idealnya seperti ini? Karena imam besar yang ideal adalah bukan manusia biasa, tetapi seseorang dari surga nantinya. Perhatikan bahwa segala sesuatu dalam pakaian imam besar terbuat dari bahan yang sama dengan kemah tabernakel. Semua warna, semua bahan itu persis seperti di ruang kudus dan ruang maha kudus. Imam besar yang ideal itu adalah manusia surgawi yang berjalan dalam semua keindahan Tuhan dan berjalan dalam semua kemuliaan kehadiran Tuhan. Kita tidak hanya melihat ini, tetapi kita juga melihat bahwa dalam pakaian imam besar yang ideal adalah seseorang yang mewakili dan bertanggung jawab atas umat Israel, umat pilihan Allah. Di dadanya melambangkan hati, di pundaknya melambangkan tanggung jawab. Ada hati yang berbelas kasihan terhadap umat. Ada bahu yang mau menanggung, bertanggung jawab atas keselamatan. Terukir nama-nama putra Israel. Sehingga menjadi lambang perwakilan seluruh umatnya. Dan imam besar ini mewakili seluruh umat Tuhan. Setahun sekali harus masuk berjalan ke dalam ruang maha kudus. Ketemu sama Tuhan. Bayangkan saudara. Dari pakaiannya, Tuhan ingin bicara tentang sesuatu. Bahwa ini adalah bukan posisi yang main-main. Ini posisi mewakili bangsa. Ini posisi di dada. Dia punya hati yang mengasihi bangsanya. Dan kalau saudara perhatikan, di dalam subpoint ini. Imam besar yang ideal adalah seorang manusia surgawi. Berjalan dalam kemuliaan dan keindahan Tuhan. Mewakili umat Tuhan, berjalan masuk ke ruang maha kudus. Dia tidak datang, perhatikan sini. Imam besar tidak datang dengan namanya sendiri. Dia datang dengan nama bangsa pilihan Allah. Umat Allah sendiri. Dan di pundaknya dia menanggung beban umat Tuhan. Saat masuk ke dalam ruang maha kudus. Untuk apa? Penebusan dosa-dosa mereka. Semua yang mereka pernah lakukan yang melanggar dan menyinggung Tuhan yang kudus. Imam besar atas nama umat Tuhan membuat dirinya bertanggung jawab untuk menjadi jalan pintu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Supaya dosa-dosa umat Tuhan diampuni. Dia menanggung seluruh beban mereka, membawa mereka bersamanya karena mereka ada di dalam hatinya. Makanya ada 12 nama Israel dengan batu-batu permata. Saudara, kalau saudara bayangkan, menjadi imam besar ini sangat menakutkan, saudara. Sangat mengerikan. Kenapa? Anda pergi ke hadirat Tuhan. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kalau Tuhan yang kudus, apa yang hangus di hadapan kekudusan Tuhan? Yang hangus adalah dosa. Lah imam besar ini datang, imam besar ini manusia biasa loh saudara. Apa yang terjadi pada saat manusia biasa yang penuh dengan dosa datang kepada Tuhan? Ketidakkudusan. Hangus saudara. Itu loh sebabnya. Jadi imam besar sangat menakutkan. Ini pekerjaan yang mengerikan. Karena dia memikul beban dosa orang-orang Israel. Dia seakan-akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Tuhan jangan bunuh aku. Aku bawa dosa semua orang. Aku akan membawa penebusan mereka. Pengorbanan. Makanya dia ciprat-cipratkan darah. Aku menumpahkan darah. Dan diciprat-cipratkan di atas tutup pendamaian. Dan saudara tahu di bawah jubahnya ada lonceng untuk berjaga-jaga.
Dia mewakili seluruh umat itu. Dan lonceng itu waktu dia mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu kayak seakan-akan memberitahu Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi kalau ada glinding gitu saudara ya, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, Tuhan memastikan dia tidak menghanguskan imam besar tersebut. Bukan berarti Tuhan gak tahu yang masuk siapa, tetapi ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan akan kekudusannya. Dan kekudusannya tidak bisa dikompromi. Begitu ada dosa, langsung hangus. Nah ini imam besar sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau sudah perhatikan, ada sesuatu yang menarik juga. Saudara lihat batu permata yang terletak di penutup dada dan bahu. Di pakaian imam besar itu menunjukkan apa yang Tuhan pikirkan tentang umatnya. Bahwa mereka adalah milik kepunyaannya yang berharga. Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Jadi begini saudara. Imam besar itu bukan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ciprat-cipratkan darah. Terus kemudian, Tuhan aku mau minta ampun terhadap seluruh dosa umatku. Boleh gak ya diampuni? Bukan gitu. Terus Tuhan bilang, tak pikir-pikir ya. Gitu. Bukan gitu saudara. Sebentar ya. Aku pikirin dulu apakah aku mau mengampuni atau enggak. Tetapi Tuhan sudah berinisiatif. Tuhan berinisiatif untuk tinggal di tengah umatnya. Dan Tuhan berinisiatif bahwa dosa umatnya diampuni. Dan rencana penebusannya atas umatnya pasti terlaksana. Atas inisiatif Tuhan. Pemisahan yang terjadi di Taman Eden. Dipulihkan menjadi pengorbanan imam besar yang mewakili umat kepunyaan Tuhan itu. Dibuat pasti diampuni. Sehingga tidak ada lagi bertanya-tanya. Mau diampuni enggak ya? Tuhan pasti mengampuni. Inilah sebabnya saudara. Kenapa kok di atas tutup pelindung dadanya adalah batu permata. Dan di atas bahunya adalah emas yang terukir nama-nama mereka. Karena Tuhan menganggap umatnya sangat berharga. Wow, bukankah ini kabar yang sangat menenangkan kita? Saudara sekarang adalah Israel yang baru. Saudara adalah umat yang berharga di hadapan Tuhan. Mestinya kita gak ada harganya. Mestinya kita layak untuk mendapatkan kebinasaan. Tetapi Tuhan sudah berinisiatif bahwa Dia menganggap saudara berharga. Aku tahu rancangan-rancanganku atas hidupmu. Rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Itulah rencana penebusan Tuhan. Tuhan mau menebus saudara. Saudara, disinilah menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Yang setuju katakan amin. Kemudian, kalau ngomongin tentang Harun dan keturunannya. Ini masuk ke dalam Keluaran 29. Harun dan keturunannya adalah manusia berdosa. Yang ditabiskan untuk menggambarkan imam besar yang ideal. Ya saudara. Saudara bisa lihat ini. Ini adalah pentabisan orang berdosa yang melayani orang berdosa yang lain. Kan gini kan. Harun itu manusia biasa. Tetapi dia ditabiskan untuk mewakili imam besar yang ideal. Nah ini sebenarnya merupakan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Harun ini juga manusia biasa. Nanti terbukti, nanti kalau kita ikuti cerita Keluaran, Harun membuat kesalahan yang fatal sebagai imam besar. Karena dia membuat patung anak lembu emas yang menunjukkan bahwa Harun adalah manusia yang berdosa dan tidak sempurna. Dia buat kesalahan. Harun dan keturunannya itu manusia biasa. Tetapi waktu mereka mengenakan pakaian yang melambangkan imam besar yang ideal, waktu mereka masuk ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus membawa korban penebusan dosa-dosa umat kepunyaan Allah, mereka mewakili umat Tuhan dan mereka memikul beban dosa umat Tuhan dan mereka masuk dengan percaya di dalam batu-batu tersebut. Mereka percaya bahwa Tuhan sudah berinisiatif dan berkeputusan. Tuhan tidak akan menimpakan penghakiman, tetapi memberikan belas kasihan dan pengampunan. Amin saudara. Nah saya akan langsung saja masuk ke dalam poin yang kedua. Nah disinilah penggenapan Injil, the gospel connection. Ini luar biasa sekali karena kalau kita ngomongin tentang siapa imam besar yang ideal. Saudara dan saya sepertinya sudah tahu sebetulnya. Tetapi saya mau ingatkan saudara lagi. Kalau kita lompat
langsung lompat ke kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan mulai ayat 10 sampai 13. Kita akan baca. Saudara bisa baca yang kuning, saya baca yang putih. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara bisa lihat sini. Saudara pastikan, lihat ini. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah sebabnya saudara, saya mempunyai suatu keyakinan dengan ayat ini. Bahwa dosamu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Semua dosa umat manusia setelah kitab Keluaran, setelah kitab Ibrani, itu adalah dosa masa depan. Dosamu juga semuanya masa depan. Maka Tuhan memberikan pengudusan, pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ayat 12, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Melalui ini semua saudara bisa melihat bahwa Kristus adalah imam besar kita yang ideal dan yang sempurna, mewakili dan menanggung dosa penebusan umatnya, saudara. Saudara bisa lihat sini ya. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan itu sudah duduk, gesture Tuhan, bukan lagi berdiri, gesture Tuhan, bukan lagi melakukan sesuatu, tetapi dia duduk. Artinya apa? Pekerjaan Kristus sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Dia sekarang mendoakan saudara dan saya. Dia intercessor buat kita semua. Saudara, tahukah saudara punya pendoa yang paling ampuh. Dan itu meskipun baik, ada orang yang mendoakan kamu. Mamamu, istrimu, suamimu, orang tuamu mendoakan kamu, bagus. Tetapi kita mempunyai pendoa yang paling ampuh, namanya Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa dia mendoakan saudara dan saya. Mendoakan apa? Bahwa kita terus ada di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak gagal. Kristus adalah imam besar kita. Dia sudah menanggung dan mewakili semua umat Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan barang siapa yang Tuhan Allah Bapa berikan kepadaku, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapakku. Saudara dan saya aman di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Selanjutnya kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17, baca sama-sama. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara bisa lihat sini. Kalau tadi imam besar di kitab Keluaran, mereka harus mempersembahkan korban berulang-ulang. Mereka harus melakukan itu semua. Saudara, saya pernah khotbah tentang hal ini. Kalau saudara berdosa, saudara harus pergi ke imam. Kemudian saudara harus mempersembahkan korban. Setelah mempersembahkan korban, saudara sudah disucikan, saudara keluar, saudara disenggol orang, saudara meso, saudara mengumpat. Atau mungkin saudara keluar, saudara berpikir tentang pikiran kotor. Mungkin saudara pulang ke rumah, saudara berbuat dosa karena saudara mungkin marah sama tetanggamu. Mungkin menempeleng istrimu, atau istri mungkin
memukul anakmu dengan kemarahan dan tanpa sebab gitu, karena Anda melampiaskan kemarahanmu, maka kamu sudah berdosa lagi. Kamu harus menunggu sampai besok pagi dan kamu itu najis di hadapan Tuhan. Kamu harus menunggu besok pagi dan kamu harus mengulangnya lagi untuk datang kepada imam. Saudara tahu ini diulang-ulang. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kamu tidak perlu lagi melakukan itu semua. Karena Yesus memberikan korban sekali untuk selama-lamanya. Wow, what a great news. Bahwa waktu Yesus berkata, sudah selesai semua masalah dosa kita yang sudah bertahun-tahun, ribuan tahun yang disebabkan oleh Adam dan Hawa, yang membuat keterpisahan manusia dengan Tuhan, itu sekarang dijembatani oleh anugerah Kristus. Dan itu terjadi bukan karena kebaikan kita, itu terjadi bukan karena kemampuan perbuatan baik dari manusia. Itu terjadi karena inisiatifnya Tuhan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kamu dulu mati, tetapi sekarang menerima hidup yang kekal. Ini adalah kabar baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Wow. Sampai saat ini saya masih berkobar-kobar waktu kita memberitakan ini semua. Saudara, kadang-kadang kita ini gak seimbang. Saudara, kalau kita dengar ini semua. Banyak orang yang bilang sama saya mungkin ya. Atau mungkin saudara yang sudah terbiasa dengan kabar Injil. Jangan pernah sampai kita ini jadi terlalu biasa dengan kabar Injil. Kita sudah sering mendengar kabar Injil, terus kemudian kalau mendengar sesuatu tentang kayak gini, terus kita reaksinya seperti ini. Interesting, menarik. Keren. Oke. Habis itu sudah. Kadang-kadang kita reaksinya seperti itu. Betul ya saudara? Saudara, saya masih ingat ya kalau misalnya saya lagi nonton basketball game ya. Anak saya kan yang paling besar namanya Jonathan. Dia pemain basketball. Dia pernah join junior DBL. Saya selalu berusaha pergi ke setiap gamenya dia. Dan kalau dia lagi main ya, dia pas lagi melakukan move yang luar biasa gitu, terus kemudian dia melakukan Euro step, terus lay up begitu ya saudara ya. Kayak saya nonton NBA aja gitu. Ini soalnya the greatest fan-nya Jonathan Christian gitu ya. Saudara tahu kalau saudara mungkin filmin saya lagi nyorak-nyorakin anak saya kayak orang gila. Kenapa? Ini bapaknya udah tua gitu, pendeta, biasanya berwibawa gitu ya di depan banyak orang. Tapi kalau pas lagi anak saya main, saya bisa teriak-teriak kayak orang gila. Wow. Apalagi pas dia lagi lay up gitu terus masuk. Istri saya gak kalah. Saya lihat ke sebelah istri saya, come on Jonathan, yes. Sampai gitu-gitu saudara. Kita berdua ini kayak orang gila. Kenapa? Ini nonton anak yang masuk NBA aja enggak. Terus kemudian dia skor, menang juga gak dapat duit, menang juga gak dapat apa-apa. Tapi senengnya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang spektakuler menurut kita. Coba di shift sedikit. Kita manusia berdosa. Gak punya jalan masuk kepada Tuhan. Dan kita semua mestinya masuk neraka. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai. Maka semua hukuman Allah yang semestinya ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada Kristus. Semua kekudusan Kristus, semua kebenaran Kristus, semua kemuliaan Kristus ditimpakan kepada kita yang mestinya dihukum masuk neraka. Tetapi Kristus menanggung itu semua. Semestinya kita, come on, bersorak-sorai. Mendengar ini semua, kita gak bilang, interesting. Lu itu mau masuk neraka bro. Kita semua ini binasa. Tetapi kita menerima kebenaran Allah. Kita menerima kasih karunia Allah. Gak ada satupun dalam hidup kita berkontribusi untuk keselamatan itu. Semuanya pure, murni kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Maka waktu kita ngomong haleluya. Haleluya, kita tuh benar-benar haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu hanya semata-mata anugerah Tuhan. Saya berdoa. Supaya saudara bukan cuma hanya jadi orang yang pakai intelek. Yang bilang berfilosofi dengan Injil. Tetapi filosofi saudara itu mengubah hati saudara. Sehingga hati saudara terbakar. Bahwa Injil itu adalah suatu kebenaran yang sangat dahsyat. Ada yang bilang begini juga, Pak keren ya.
Kalau kita hidup di zaman Musa, di mana kita bisa melihat mujizat Tuhan yang dahsyat, itu keren sekali. Saudara, saya mau kasih tahu, Musa dan Harun iri sama saudara. Iri, kenapa? Harun kalau mau masuk ruang Maha Kudus, dia harus pakai baju tadi itu loh saudara. Baju tadi beratnya berapa puluh kilo. Dengan segala emas dan yang lain-lain. Pakai sorban. Allah itu kudus di sini. Dia harus mempersembahkan korban. Dia harus ketakutan. Tiap kali masuk harus kelinting. Sekarang dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita dikasih jubah namanya Kristus. Kebenaran Kristus menjadi jubah kita. Kesucian Kristus menjadi jubah kita. Kemuliaan Kristus menjadi jubah kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu korban-korban lagi. Kita cuma berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sudah mendengar, kita mempunyai jalan masuk. Roh Kudus, Roh Kristus tidak harus masuk ke ruang Maha Kudus. Sekarang ada di sini. Wow. Musa sama Harun. Aduh, enaknya ya. Aduh, enaknya ya orang Kristen perjanjian baru. Mereka begitu dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara dirubah perspektifnya. Yang kamu butuhkan bukan terobosan keuangan. Yang kamu butuhkan bukan soal makan atau minum. Yang kamu butuhkan adalah perubahan paradigma. Bahwa kamu adalah umat yang sudah ditebus. Kristus tinggal di dalam kamu. Dialah imam besar. Dan imam besar itu sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dialah yang sudah menyelamatkan dan menebus dosamu. Dan sekarang engkau tinggal di tempat yang paling dekat dengan Bapamu. Di tempat yang paling dekat bersama dengan Kristus Yesus. Saya akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Aplikasi untuk kita semua. Kita belum bahas tentang lampu dan mezbah pembakaran ukupan. Kalau saudara perhatikan di sini. Ini adalah sesuatu yang menarik. Karena dikatakan bahwa kalau saudara baca tadi di Keluaran 27. Ada lampu yang harus dikasih minyak dan lampu itu tidak boleh dipadamkan. Harus selalu menyala untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kemudian yang kedua, ada mezbah pembakaran ukupan yang merupakan seperti incense, seperti dupa yang harum di hadapan Allah. Yaitu doa-doa dari para imam itu kepada Tuhan. Dan itu tidak boleh sampai mati, harus selalu ada. Nah saudara, di dalam perjanjian baru apa? Gimana kita bisa menghidupi ini semua? Saudara, disinilah saya ingin mengingatkan kita bahwa 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Saudara bisa lihat sini. Saya akan membahas saudara tentang terang seperti lamp stand, lampu yang tidak pernah mati. Saudara, dikatakan di sini kita semua tidak perlu lagi imam, karena imam besar itu Kristus tinggal bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Maka saudara itu adalah imam-imam di hadapan Allah. Saudara tidak perlu bergantung dengan hamba Tuhan. Jangan mentergantungkan hidupmu dengan pendeta, hamba Tuhan, evangelis, pastor. Tetapi engkau memiliki roh yang sama dengan para hamba Tuhan, dengan para evangelis, dengan para pastor. Engkau juga mempunyai Roh Kristus. Maka saya hanya mengingatkan saudara, saya sama dengan saudara semua. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan dikatakan apa? Memberitakan perbuatan yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Matius 5 dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Implikasinya, aplikasinya, sebagai lampu yang tidak pernah padam, Kristus tinggal di dalam kita. Lampu yang terus menyala berbicara untuk kita menghidupi iman dan identitas kita di dalam Kristus. Meskipun kelihatannya hidupmu itu jenuh, meskipun kelihatannya hidupmu itu berat, meskipun kelihatannya hidupmu itu membosankan, tetapi terus hidupi imanmu, terus hidupi identitasmu. Identitasmu tidak ditentukan oleh banyaknya aset yang kamu punya, berapa jumlah deposito yang ada di bank kamu, apa kata orang tentang hidupmu. No, tetapi identitasmu adalah orang yang berharga yang diselamatkan. Ada terang yang bercahaya karena Kristus tinggal di dalam kamu. Kamu berharga bukan karena perbuatanmu. Kamu berharga karena perbuatan Kristus. Dan Kristus itu sekarang tinggal di dalam hidupmu. Dan hidupilah imanmu. Kalau kamu seorang suami, kasihilah istrimu. Meskipun kadang-kadang istrimu tidak layak untuk dikasih. Kalau kamu seorang bapa, kasihilah anakmu, bertanggung jawablah terhadap keluargamu, kerja keraslah, setialah terhadap keluargamu. Meskipun pada waktu kamu setia, seakan-akan kamu tidak dihargai di dalam kesetiaanmu. Tetapi percayalah, waktu kamu menghidupi itu semua, Kristus memampukan kamu. Kristus tinggal di dalam kamu. Dan Kristus terus bersama dengan kamu dan menyertai kamu, memberkati kamu dan menyanggupkan hidupmu. Meskipun kelihatannya jenuh, meskipun kelihatannya berat dan membosankan. Kalau kamu istri, hormatilah suamimu, kasihilah anak-anakmu. Meskipun seakan-akan apa yang kamu lakukan tidak dihargai, tetapi Tuhan menghargai engkau. Engkau dikuatkan oleh Tuhan, engkau dimampukan oleh Tuhan. Kalau engkau seorang yang masih jomblo, saudara lagi berdoa supaya saudara dapat jodoh. Let me tell you, ada banyak orang yang dulunya masih single, kepingin nikah, sekarang sudah nikah. Sekarang sudah nikah, kepingin cerai. Kenapa? Gak tahan sama istrinya. Jadi nikah atau gak nikah, itu bukan menjadi jawaban persoalanmu. Ada orang yang sudah nikah bahagia, kurang happy, kepingin punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, kurang happy, pengen punya anak lagi. Kalau sudah punya anak banyak, kurang happy. Kenapa? Gak punya duit untuk membiayai anak-anaknya. Saudara lihat, yang dibutuhkan manusia itu bukan nikah, punya anak, punya sandang, pangan, papan, bukan. Nanti seberapapun kamu punya, tetap gak happy. Kenapa? Yang dibutuhkan adalah Kristus. Yang dibutuhkan adalah hadirat Allah. Hidupi itu. Hidupi itu. Saya kadang-kadang kalau melihat banyak sekali jemaat-jemaat yang sudah puluhan tahun mengenal Tuhan dan menghidupi iman mereka. Sekarang akhirnya mereka sudah punya cucu, sudah punya cicit bahkan. Dan mereka anak-anaknya semuanya melayani Tuhan. Wow, betapa senangnya. Saya yakin di dalam hidup mereka ada waktunya di mana mereka jenuh. Ada waktunya di mana kehidupan mereka berat. Ada waktunya di mana mereka menangis karena mereka gak kuat menghadapi penderitaan hidup. Tetapi mereka terus menghidupi iman. Mereka terus menghidupi identitas mereka di dalam Kristus. Sehingga meskipun kelihatannya jenuh, berat, membosankan dan tidak ada hasilnya, 20 tahun kemudian, waktu mereka melihat anak-anak mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang mempunyai iman kepada Kristus dan mempunyai keluarga yang melayani Tuhan, maka ada suatu sukacita, karena itu legacy yang tidak bisa dibeli oleh uang. Amin, saudara. Berapa banyak kita begitu mudah untuk menyerah, begitu mudah untuk putus asa, kita lupa bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Saya berdoa supaya terus saudara hidupi iman dan identitasmu. Yang kedua, bicara tentang apa? Mezbah pembakaran ukupan. Ini bicara tentang doa, saudara. Saudara, seringkali kita hidup seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut, mengeluh karena cicilan, mengeluh karena sakit, mengeluh karena keluarga,
mengeluh karena tidak puas dengan pasangan kita, mengeluh karena tidak puas dengan anak kita, mengeluh karena tidak puas dengan pekerjaan kita, mengeluh karena kita tidak puas dengan ekonomi. Coba saudara belajar, firman Tuhan penuh dengan apa? Naikkan doa, ucapan syukur. Kalau kamu khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan naikkanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Saudara, kenapa kok kita perlu belajar mengucap syukur? Saudara, berapa banyak kita sering sekali malas untuk berdoa? Kenapa? Seakan-akan kadang-kadang kita yang reform ini kan begini kan. Kadang-kadang kita yang percaya bahwa Tuhan berdaulat. Alah, doa gak doa, spot doai. Doa atau gak doa sama aja. Betul kan saudara? Tetapi kita harus sadar. Waktu kita berdoa itu bukan untuk Tuhan. Kita berdoa itu untuk kita. Waktu kita mengucap syukur itu bukan Tuhan ingin dielu-elukan, bukan. Tetapi karena kita memang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, tahukah saudara hati saudara dibangun? Karena tiba-tiba saudara mengalihkan perhatian saudara dari masalah-masalah yang sedang saudara komplainkan, yang saudara keluhkan. Saudara mulai mengalihkan perhatian saudara kepada kebaikan Tuhan. Kalau saudara hitung kebaikan Tuhan tidak terhitung dibandingkan dengan masalah-masalahmu yang kamu sungut-sungutkan, yang kita semua keluhkan. Tidak ada bandingannya. Begitu kita pikirkan tentang salib, begitu kita pikirkan tentang kita yang mestinya manusia berdosa, mati, rohani, dan layak untuk mendapatkan murka Allah di dalam neraka. Dan kita menerima anugerah Tuhan. Menerima keselamatan yang begitu mahal dan tidak bisa dibeli oleh uang. Maka tiba-tiba semua yang kita keluhkan jadi kecil. Amin saudara. Naikkan doa ucapan syukurmu. Naikkan doa permohonanmu. Tuhan gak pernah terintimidasi dengan keluhan-keluhanmu. Kalau engkau marah gak apa-apa, datang kepada Tuhan dengan kemarahanmu. It's okay. Datang kepada Tuhan dengan keluhanmu. Tuhan, aku bosan, Tuhan, aku jenuh. Berapa banyak di sini yang mungkin jenuh dengan kebaktian online, dan mungkin saudara udah jenuh dengan PSBB, di mana Jakarta sekarang baru menerapkan PSBB yang kedua, lockdown, total lockdown. It's okay, datang kepada Tuhan dengan keluhanmu. Kalau saudara concern terhadap keluargamu, doakan keluargamu, doakan kotamu, doakan bangsamu. Saudara akan melihat bahwa apa yang kamu doakan tiba-tiba kamu mulai mencintai, kamu mulai tidak mikirin dirimu sendiri lagi. Kamu mulai melihat bahwa hidupmu bukan lagi menjadi poros, tetapi Tuhan yang menjadi poros kehidupanmu. Sehingga engkau mulai memikirkan orang lain, engkau mulai mendoakan orang-orang di sekelilingmu yang belum diselamatkan. Sehingga engkau mempunyai beban, sehingga hidupmu bukan lagi untuk dirimu, tetapi hidupmu memuliakan Tuhan. Hidup ini saudara, justru saat-saat inilah saudara perlu banyak berdoa. Berdoa bukan harus berlutut dan menutup mata dan harus berpuasa 1 jam atau 4 jam, 5 jam. Tetapi berdoa, open communication setiap hari dalam hidupmu. Bahwa engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya berdoa, biarlah engkau sadar bahwa imam besar kita, Kristus, sudah menyelesaikan tugasnya. Dan dia saat ini berdoa untuk Anda. Dan pada waktu kita hidup kita bukannya kita lagi, tetapi identitas kita ada di dalam Kristus. Hidupilah identitasmu. Hidupilah imanmu. Meskipun itu kelihatannya membosankan, jenuh, dan seakan-akan tidak ada hasilnya. Percayalah bahwa over a period, a long time, dalam jangka waktu yang cukup panjang, engkau akan mulai melihat bahwa ternyata hidupmu mempunyai legacy yang luar biasa. Soli Deo Gloria. Amin saudara. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari sama-sama kita mengingat betapa baiknya Tuhan kita. Betapa Tuhan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya sudah ditebus. Hidupmu bukan ditebus oleh barang yang fana, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah yang sangat mahal. Mari sama-sama kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkaulah imam besar yang sempurna, imam besar yang sudah menebus hidup kami,
mengampuni dosa kami. Dan hari ini kami manusia baru di dalam Engkau. Biarlah kami menghidupi identitas kami di dalam Engkau. Terang yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, biarlah itu bercahaya. Biarlah kami menghidupi identitas kami. Yang kami butuhkan bukan hal-hal yang jasmani. Yang kami butuhkan adalah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, mari sama-sama kita angkat roti ini. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kalau sudah percaya katakan amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan darah Yesus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari pengampunan dosa yang sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa hidupmu sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan identitasmu yang baru di dalam Yesus Kristus. Kalau kau percaya katakan amin. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersukacita. Engkau tetap tersenyum dalam damai sejahtera Kristus. Sehingga dunia di sekelilingmu melihat bahwa Yesus hidup di dalammu. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, memberkatimu dan menyertaimu. Serta memampukanmu untuk berjalan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. I will see you soon. Jemaat sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti live streaming ibadah online Gibeon Church. Tidak lupa saya mengingatkan, kami menyediakan fasilitas prayer call untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda bisa mengirimkan prayer request di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Dan tim doa Gibeon Church akan memfollow up Anda. Selain itu, setelah ibadah pukul 8 pagi, 10.30 siang, dan 16.30 sore, akan ada Zoom After Service Hangout. Virtual Lobby Gibeon untuk para jemaat, volunteer, dan khususnya Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Di sana akan ada para leaders dari Gibeon Church yang ingin menyapa dan berinteraksi dengan Anda semua.
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.